الحمد لله رب العالمين بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتنزل الخيرات وبفضله تحقق الغايات والذي خلق السماوات والأرض وأرزق كل مخلوقة بجميع الكائنات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Hadirin sidang salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala menjadi sesuatu yang paling utama bagi kita. Tuhan semesta alam yang memberi kita rezeki, kenikmatan, kehidupan, keimanan, dan beberapa kenikmatan-kenikmatan yang memang kita tidak bisa menghitungnya. Dan senantiasa kita bersalawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baik salawat, dengan seikhlas-ikhlas salawat agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kurang lebih kita akan memasuki malam yang dimana malam ini adalah malam terbaik daripada 1000 bulan. Lebih utama mengerjakannya ibadah di malam tersebut dengan keutamaan setimpal dengan ibadah 83 tahun wa ziyadah dan lebih daripada itu. Maka di sini kita mencoba berbincang bagaimana agar kita dapat memaksimalkan malam dan mendapatkan malam tersebut. Yang dimaksud adalah malam Lailatul Qadar, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar. Malam yang sangat agung, malam yang dimana Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sudah kita ketahui sesuatu apapun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya dikaitkan dengan Al-Qur'an, maka dia akan menjadi sesuatu yang sangat mulia. Imma kertas ditulis Al-Qur'an dengan sangat mulia, imma ataupun makhluk kita menghafal Qur'an jadi sangat mulia, dan sesuatu lainnya. Begitupun bulan Ramadan ini. Karena di dalamnya Allah sebutkan keutamaan kewajiban puasa, di dalamnya diturunkan kewajiban kita melaksanakan amal-amal yang bersifat menambah keimanan kita agar kita menjadi bertakwa, dan di dalam diturunkan Al-Quran, maka Ramadan pun menjadi mulia. Karena pada tahun sebelum risalah Nabi Muhammad SAW, Ramadan itu adalah bulan yang sangat panas sekali, terik, ya. Maka tidak ada kemuliaan sedikit pun. Diturunkan Al-Quran di bulan tersebut, maka luar biasa, dia menjadi bulan yang sangat mulia. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan di dalam Fathul Bari kapan itu malam Lailatul Qadar. Beliau menjelaskan bahwasannya lebih dari arba'ina qaulan, lebih dari 40 pendapat mengenai kapan diturunkannya malam Lailatul Qadar. Tapi kita perlu ketahui, telah datang hadis sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fabtaghuha fil ashril awakhir." Fabtaghuha, maka carilah dia yakni Lailatul Qadar fil ashril awakhiri, di 10 malam terakhir. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sahabat-sahabat lain berbeda pendapat, termasuk hadisnya Ubadah bin Samit, Muawiyah, ada yang berkata 21, kemudian 23, 25, 27, 29, ya. Sehingga pada suatu saat orang-orang ini setelah keluar masjid ribut. Fulan berkata Lailatul Qadar itu tanggal sekian. Kemudian fulan lagi berkata Lailatul Qadar itu tanggal sekian. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasannya ilmu tentangnya telah diangkat, dan beliau menganjurkan kita untuk mencarinya di malam-malam 10 hari terakhir. Dan kemudian di hadis yang lain, taharrau lailatul qadri fil witri minal asril awakhir. Carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dan 10 malam terakhir. Ini adalah suatu yang sangat agung yang jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Dan beberapa asatidzah kami memberikan tips, salah satu tips agar kita mendapat malam Lailatul Qadar. Kita bersemangat di 10 hari terakhir. Setar tanggal 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jikalau kita dari sekarang masih malam ke-18 kita siapkan apa yang ingin kita persembahkan, ibadah apa yang ingin kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah siapkan semisal saya Ramadan ini ingin sedekah 100 juta misal. Yang mana nih malam Lailatul Qadar? Biar amal saya ini dilipat gandakan jadi 1000 bulan. Maka pecahlah 100 juta itu menjadi 10. Tanggal 20 sedekah 10 juta, tanggal 21 10 juta, dan sampai tanggal 30. Atau kita memiliki uang 1 juta, saya ingin bagian sedekah saya dalam Lailatul Qadar kali ini 1 juta. Pecah itu jadi 10. Tanggal 20, 100 ribu, seterusnya sampai 100 ribu. Atau mungkin saya ingin cuma sedekah 100 ribu dengan kemampuan saya segini. Pecah itu jadi 10. Karena jemaah sekalian, bukan nominal yang menjadi tolak ukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi keistiqomahan dan keikhlasan kita. Yang dimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang didawamkan walaupun itu sedikit. Kita bisa berbagi sahur malam 21 setelah selesai ibadah tarawih, kita antarkan sebuah makanan ke rumah tetangga kita. Hari tanggal 21 fulan, tanggal 22 fulan, tanggal 23 fulan, sampai tanggal 30. Kemudian kita bisa melaksanakan sholat sunnah, walaupun 2 rakaat. Terkadang, kayaknya ini malam 23 ini, yakin saya Lailatul Qadar. Berdiri beliau dari jam 9 hatta mungkin sampai jam 2, atau jam 11 sampai jam 2. Dan besoknya lelah. Kita ketika jarang melakukan sesuatu, dipaksa melakukan sesuatu, lelah esoknya. Maka esoknya, karena yakin 23 itu Lailatul Qadar, udah besoknya biasa-biasa aja. Tapi bisa saja itu meleset. Bisa saja itu meleset. Ternyata Lailatul Qadar di malam 25 dan 27. Kemudian kita bisa mempersembahkan, mungkin saya kayaknya ingin mencoba menghafal Quran. Kita siapkan 10 ayat yang sangat mudah. 1 ayat kita hafal saja. Baca artinya kita hafal. Semoga dengan tersebut di malam Lailatul Qadar kita menghafal 1 ayat, Allah beri taufik kita untuk menghafal ribuan ayat lainnya di bulan-bulan yang lain. Kemudian kita bisa tadabbur Al-Quran. Bisa per tema, per ayat, ataupun per surah. Kita pilih, kita siapkan. Sebagaimana mestinya kita menyiapkan sesuatu perjalanan, maka Lailatul Qadar pun kita siapkan. Insya Allah masih ada beberapa hari lagi sebelum 10 malam terakhir. Kemudian yang terakhir, salah satunya adalah yang paling diutamakan, yang paling dianjurkan adalah tilawah Al-Quran. Saya kalau misalkan kita yakin tanggal 21 ini Lailatul Qadar, kita tilawah 4 jam, mungkin dapat 5 sampai 6 juz. Kemungkinan besok kita lelah. Kemungkinan besoknya kita lelah. Atau karena kita udah merasa, alhamdulillah saya sudah dapat Lailatul Qadar. Lah, coba potong gitu. Jadi 21 semampunya, yang ketika batas esok hari kita masih bisa melakukan tilawah tersebut. Seperti itu. Dan kemudian jamaah sekalian, telah disampaikan ya, bagi kita semua ya, kapan ini ciri-cirinya, yang dimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau bersabda, Lailatul Qadri lailatun samhatun, malam yang sejuk, talqatun, dan tenang, la harratun wala baridatun, tidak panas maupun tidak dingin. Tusbihu syamsu sabihataha dha'ifatan hamra'a. Pada pagi harinya matahari terbit dengan cahaya yang lemah dan berwarna kemerah-kemerahan. Rawahu Ibnu Khuzaimah wal Al-Bazzar. Ya, kita bisa merasakan nanti apakah kira-kira Lailatul Qadar. Dan ini juga ada beberapa bagaimana kita mengetahui kita mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak. Malam tersebut malam Lailatul Qadar atau tidak, banyak diriwayatkan. Salah satunya adalah melalui mimpi dan melalui tanda-tanda ketenangan hati, kesejukan pikiran, kebebasan, kenikmatan iman dan kelezatan menjalankan ibadah-ibadah di hari-hari pagi harinya tersebut. Dan ada nasihat terakhir dari Syekh Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili mengatakan, siapa saja yang melihat Lailatul Qadar terjadi, hendaklah ia menyembunyikan. Lalu ia berdoa dengan penuh keikhlasan, niat dan keyakinan untuk kepentingan agama dan dunianya. Semoga
amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, ada hadis dari diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang dimana ketika Lailatul Qadar apa yang harus aku ucapkan ya Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Rabb, ya Allah, sesungguhnya innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, dan mencintai pemaafan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Mungkin sekian bisa kita siapkan menjumpai malam Lailatul Qadar. Jangan sampai terlewatkan masa-masa bahagia ini. Belum tentu Ramadan depan kita bisa bertemu di Ramadan selanjutnya. Astaghfirullahu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.